Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ami Sintia dengan NIM 2020502065 dari kelas 252C, Prodi Bimbingan Penyuluhan Islam, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Universitas Islam Negeri Raden Fatah, Palembang. Baiklah, pada video kali ini saya akan memaparkan teori analisis transaksional pada mata kuliah pengantar psikoterapi dengan dosen pengampu Bapak Dosen Haji Hendra Wijaya SAG MPDI. Langsung saja, yang pertama mengenai konsep dasar terapi analisis transaksional mengenai kepribadian. Analisis transaksional didasarkan pada asumsi bahwa orang mampu memahami keputusan-keputusan pada masa lalu dan kemudian dapat memilih untuk memutuskan kembali keputusan yang pernah diambil. Dalam pandangan Bendra meyakini bahwa manusia mempunyai kapasitas untuk memilih dan dalam tingkat kesadaran tertentu. Analisis transaksional adalah salah satu pendekatan psikoterapi yang menekankan pada kepribadian, komunikasi, dan relasi manusia atau hubungan interaksional. Analisis transaksional ini berasal dari karya seorang psikiater bernama Eric Berne sekitar tahun 1950-an. Berne merupakan ahli ilmu jiwa terkenal di Amerika. Berne memulai karirnya sebagai psikiatris tahun 1941 sebagai psikoanalisis. Namun pada akhirnya Berne menciptakan teori baru karena kecewanya dengan pelaksanaan psikoanalisis yang membutuhkan waktu lama dalam menganalisis pasien. Transaksional maksudnya ialah hubungan komunikasi antara seorang dengan orang lain. Melalui analisis transaksional ini dapat disimpulkan apakah transaksi yang terjadi berlangsung secara tepat, benar, dan wajar. Bentuk, cara, dan isi komunikasi dapat menggambarkan apakah seseorang tersebut sedang mengalami masalah atau tidak. Analisis transaksional adalah suatu sistem terapi yang berlandaskan teori kepribadian yang menggunakan 3 pola tingkah laku atau perwakilan ego yang terpisah, yaitu orang tua, orang dewasa, dan anak. Unsur-unsur terapi. Munculnya gangguan. Meskipun percaya bahwa manusia memiliki kesanggupan untuk memilih, Berne merasa bahwa hanya sedikit orang yang sampai pada kesadaran akan perlunya menjadi otonom. Manusia dilahirkan bebas, tetapi satu hal yang paling penting yang dipelajari adalah berbuat sebagaimana diperintahkan, dan dia menghabiskan sisi hidupnya dengan berbuat seperti itu. Jadi, penghambatan diri yang pertama dijalani adalah penghambatan pada orang tua. Dia menuruti perintah-perintah orang tua untuk selamanya. Hanya dalam beberapa keadaan saja memperoleh hak untuk memilih cara-cara sendiri dan menghibur diri dengan suatu ilusi tentang otonomi. Tujuan terapi. Terapi analisis transaksional sebenarnya bertujuan untuk mengkaji secara mendalam proses transaksi atau siapa-siapa yang terlibat di dalamnya dan pesan apa yang dipertukarkan. Berne menegaskan bahwa tujuan AT bukanlah mendapatkan suatu wawasan, melainkan penyembuhan. Beberapa terapis menyamakan penyembuhan dengan penyelesaian kontrak perawatan antara klien dan terapis. Tujuan dasar terapi analisis transaksional adalah membantu klien dalam membuat keputusan-keputusan baru yang menyangkut tingkah lakunya sekarang dan arah hidupnya. Berne 2005 menyatakan bahwa tujuan utama analisis transaksional adalah pencapaian otonomi yang diwujudkan oleh penemu kembali tingkat karakteristik, yaitu kesadaran dan spontanitas dan keakraban. Peran terapis. Membantu klien dalam menemukan kondisi-kondisi masa lampau yang merugikan yang menyebabkan klien membuat keputusan dini tertentu, memungut rencana-rencana hidup, dan mengembangkan strategi-strategi yang telah digunakannya dalam menghadapi orang lain yang sekarang barangkali ingin dipertimbangkannya.
membantu memperoleh kesadaran yang lebih realitas dan mencari alternatif guna menjadi kehidupan yang lebih otonom. Membantu agar klien memperoleh perangkat yang diperlukan bagi perubahan dan mendorong dan mengajari klien agar lebih mempercayai ego orang dewasanya sendiri ketimbang ego orang dewasa terapis dalam memeriksa putusan-putusan lamanya dan dalam membuat putusan-putusan baru. Teknik dan prosedur terapi. Analisis struktural, belajar bagaimana mengenali ketiga perwakilan egonya. Metode belajar, mengenal analisis struktural atau bagaimana terjadi situasi I'm okay. Analisis transaksional, komplementer, menyilang dan terselubung. Permainan peran, dikombinasikan dengan teknik psikodrama dan permainan peran. Analisa skenario, orang bisa memilih sehingga merasa tidak dipaksa memainkan peranan-peranan. Kursi kosong, prosedur ini memberikan kesempatan kepada klien untuk menyatakan pikiran-pikiran, perasaan-perasaan, dan sikap-sikapnya selama klien menjalankan peran-peran perwakilan egonya. Analisis permainan dan ketegangan adalah suatu aspek yang penting bagi pemahaman sifat transaksi dengan orang lain. Percontohan keluarga. Klien diminta untuk membayangkan suatu adegan yang melibatkan banyak orang dalam kenangan masa lalu, termasuk diri klien. Klien menjadi sutradara, produser, sekaligus aktor, menempatkan anggota kelompok dan dirinya pada situasi yang dibayangkan. Analisis upacara, hiburan, dan permainan. Penyusunan waktu adalah bahan yang penting bagi diskusi dan pemeriksaan karena ia merefleksikan putusan-putusan tentang bagaimana menjalani transaksi dengan orang lain dan memperoleh belajar. Baiklah, mungkin ini saja yang dapat saya jelaskan mengenai terapi analisis transaksional. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.